Selanjutkan tentang masalah sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Yang berikutnya adalah solat istikharah. Allah, solat istikharah ini udah mulai banyak ditinggalkan. Kalau rawatib masih banyak, solat witir masih banyak, solat malam masih banyak. Tapi istikharah hampir rata-rata kaum muslimin nggak kerjakan lagi. Padahal dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu sering solat istikharah. Istikharah itu artinya talabul khirah, minta pilihan yang paling baik dari Allah SWT. Nggak usah jauh-jauh, dalam perkara dunia saja kita itu harus minta pilihan dari kawan-kawan, musyawarah istilahnya. Allah berfirman wasyawirhum fil amr, kalau bisa musyawarah sama kawan-kawan, minta pilihan yang paling baik. Nah, ternyata kita ini nggak lagi minta pilihan dari Allah, padahal Allah yang mengetahui hal yang gaib, Allah yang mengetahui masa depan, kita nggak tahu apa-apa. Makanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharah kama yuallimuna surat min al-Quran. Nabi SAW itu sering mengajarkan kami salat istikharah berkali-kali sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran Al-Karim. Beliau tekankan berkali-kali. Makanya Masya Allah, anak ambil contoh, banyak orang-orang tuh menyesal keluar dari perusahaan sana, masuk perusahaan sini, atau menyekolahkan sekolah anak di sekolah sana, menyesal tiba-tiba sebulan langsung keluar. Kenapa? Karena nggak sholat apa? Istikharah. Mungkin lingkungan sana nggak bagus, akhirnya menyesal keluar sana. Banyak itu kondisi Masya Allah. Kalau kita nggak mau sholat istikharah, wallahi mana pula hidup kita akan apa? Tenang, nggak makan. Wallahi abadal abad selama-lamanya. Berarti kita ini nggak melibatkan Allah dalam kehidupan. Padahal takdir kita ditentukan oleh siapa? Allah. Yang merubah takdir juga siapa? Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, kata Allah SWT. Allah akan merubah catatan malaikat. Jadi malaikat itu mencatat takdir ke amal kita, kehidupan kita. Naam. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa merubah apa yang Allah mau. Wa yuthbit, dan Allah itu bisa menetapkan apa yang Allah mau. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab, catatan yang paling induknya di Lauhul Mahfuz. Apa kata para ulama? La yaruddu al-qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, coba antum, kalau memang betul kita ini sering sholat istikharah, siapa yang hafal doa istikharah? Kenyataannya banyak kaum muslimin yang tak hafal apa? Bacaan istikharah. Sholat istikharah 1 kali dalam seumur hidup. Kapan itu? Ketika nikah. Ketika nikah bas, habis itu tidak pernah lagi. Balai banyak. Ada juga bahkan nikah pun tak mau sholat apa? Istikharah. Ini bagus nggak? Ini tak bagus tak? Banyak. Makanya yang disebutkan oleh Jabir, istikharah itu nggak bisa ditinggalkan. Kita minta tolong musyawarah sama orang, tapi juga minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya termasuk doanya adalah Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, kalau urusan ini baik untuk saya, sebutkan. Kalau seandainya antum mau masuk perusahaan ini, keluar dari perusahaan ini, masuk perusahaan lain, antum sebutkan Allahumma in kana hadzal amal fi hadhihi alwazifah khairun li. Kalau seandainya Allah, kerja ini di perusahaan ini dengan tugas-tugas ini khairun li, lebih baik untuk saya, fi dini, dalam urusan agama saya, wa ma'ashi, kehidupan saya, wa akibati amri, dan urusan akhirat saya. Jadi Pak, 3 ini urusan agama harus baik. Banyak orang gaji besar tapi tak pernah sholat, lingkungannya salah. Wallahi banyak. Ada lingkungan bagus tapi apa, kehidupannya seret, susah, nggak juga bagus. Jadi kalau seandainya urusan ini baik untuk saya, dalam urusan agama saya, urusan juga kehidupan saya dan akhirat saya, faqdurhuli, takdirkanlah ya Allah untuk saya. Wa yassirhuli, mudahkanlah untuk saya ya Allah. Wa barik li fi, dan berkahilah untuk saya ya Allah. Tapi Masya Allah,
Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li. Kalau ini buruk bagi saya, fasrifni anhu wasrifu anni. Jauhkan saya dari dia, susahkan saya untuk mendapatkan dia, dan jauhkan dia dari saya. Jadi betul-betul dijauhkan. Kalau nggak lulus jangan marah. Kalau nggak tembus jangan marah. Berarti Allah itu senang kita itu nggak di sana. Kan gitu saja. Berarti nggak bagus itu. Walaupun menurut orang bagus, tapi menurut kita tak bagus. Maka apa? Jauhkanlah ya Allah. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan kasih untuk saya yang lebih baik daripada ini. Itu salat istikharah. Dan ini istikharah sudah ditinggalkan di mana-mana. Wallahi di mana-mana. Makanya Syekh Muhammad Said Ruslan beliau mengatakan termasuk sunnah mahjurah yang sudah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin adalah salat sunnah istikharah. Baik, satu lagi. Ya, ini sunnatul madmadah wal istinshaq min ghurfah. Banyak yang ditinggalkan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah istinshaq dan kumur-kumur dari satu telapak tangan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu beberapa kali dan bahkan dihitung sering, beliau itu kumur-kumur dan istinshaq, ambil air, kemudian apa? Untuk kumur-kumur air tadi dan juga untuk hidung. Jadi ambil, tap, tutup, kumur-kumur dan juga hidung. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Abdullah ibn Zaid mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmadha wastanshaqa min ghurfatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali ketika beliau kumur-kumur untuk wudu dan juga istinshaq, beliau ambil dari satu telapak tangan. Ambil air, kumur-kumur dan juga istinshaq. Baik. Susah atau tak susah? Susah untuk awal. Tapi toh juga ternyata banyak santri-santri sahib-sahib ana pada bisa semua. Karena memang dilatih. Nggak usah jauh-jauh. Dulu kita taunya istinshaq itu coel-coel hidung. Toel-toel. Jadi hidung itu cuma di toel. Itu bukan istinshaq. Istinshaq itu idkhalul ma, memasukkan air ke dalam apa? Khayshum, rongga hidung. Itu istinshaq. Ternyata orang itu banyak yang nggak bisa istinshaq. Untuk awal-awalnya saja. Tapi kalau dipraktekkan terus, berusaha untuk dipraktekkan, insya Allah bisa. Nah, ketika tahu sunnah ini, mungkin agak susah awalnya. Tapi cobalah tes. Itu insya Allah akan apa? Akan mudah. Dan ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah punya mulai banyak apa ditinggalkan. Dan ini Masya Allah, wallah alam apa hikmahnya untuk menghemat air. Dan juga ternyata istinshaq dan juga ini itu satu tempat. Satu anggota, yakni wajah. Maka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran Karim, kalau kita berwudu, faghsilu wujuhakum, maka cucilah apa? Wajah kalian. Nggak disebutkan sebelumnya istinshaq ataupun kumur-kumur, langsung faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, barulah tangan sampai apa? Siku. Wamsahu biru'usikum, dan juga usap kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Di sini kata para ulama, Masya Allah, istinshaq dan juga kumur-kumur itu satu tempat. Karena sama-sama di wajah, nggak disebutkan. Jadi sekalian satu seperti itu. Jadi ambil istinshaq, ambil istinshaq, ambil istinshaq. Dan itu termasuk sunnah yang udah mulai ditinggalkan. Nanti latihan di rumah dan itu insya Allah bisa. Dan istinshaq itu yang sunnahnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadis yang sahih, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Berusahalah untuk berlebihan ketika istinshaq, hirup betul-betul hirup, kecuali ketika sedang puasa. Kapan puasa? Masuk bulan nanti kan. Maka apa? Maka kita itu biasa saja ketika puasa, tapi di luar puasa maka kita apa? Harus serius masukkan untuk mengeluarkan itu. Dan wallahi kalau orang seperti itu insya Allah hidung itu bersih. Maksudnya dia itu ya menetralkan hidung gitu loh, karena banyak kotorannya. Dan bahkan diperintahkan kita setiap bangun dari malam hari untuk apa? Istinshaq. Kita sholat subuh kadang-kadang ngantuk karena nggak istinshaq, cuman ngapain? Tol-tol hidung. Syaitan tidurnya di mana? Di hidung. Kata Nabi kita SAW, idza qama ahadukum minal lail falyastanshik. Kalau kalian baru bangun dari tidur malam, maka harus istinshaq. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu tidur di mana? Rongga hidung. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Jadi usahakan kita itu istinshaq serius, dan kalau bisa kita itu kumur-kumur dan istinshaq dari satu apa?
tangan. Taib. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.